Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputeka Dewi, nomor absen 33 dari kelas 11 TKJ 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Adapun isi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian narkoba, yang kedua jenis-jenis narkoba, yang ketiga faktor penyalahgunaan narkoba, yang keempat dampak penyalahgunaan narkoba, dan yang kelima pencegahan atau penanggulangan bahaya narkoba. Di sini saya akan mempresentasikan menggunakan PowerPoint. Silakan menyaksikan. Yang pertama, pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini hanya dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Yang kedua, jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama, metafetamin. Jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Kokain termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang ketiga, heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Yang keempat, ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji, dan tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Dan yang kelima, ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya membuat bersemangat. Yang ketiga, faktor penyalahgunaan narkoba. Faktor penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, individual. Individual kebanyakan dimulai pada saat remaja, sebab pada remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang pesat. Ciri-ciri remaja yang mempunyai resiko lebih besar menggunakan narkoba seperti kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, murung, pemalu, pendiam, dan sejenisnya. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan meliputi keluarga dan pergaulan yang kurang baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Komunikasi yang kurang baik antara orang tua dengan anak. Broken home antara lain akibat cerai, menikah lagi, terlampau sibuk, kurang peduli, overprotective, dan sikap maupun menang sendiri. Yang keempat, dampak penyalahgunaan narkoba bagi organ tubuh. Yang pertama, berdampak pada mata. Pupil mata melebar yang menyebabkan insomnia, sukar tidur. Selain itu, juga adanya gangguan persepsi penglihatan dan kecepatan reaksi yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, otak, gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, proses berpikir dan perilaku. Dampak terburuk dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada otak. Yang ketiga, rongga mulut. Mulut terasa kering serta kaku pada bagian lidah dan otot-otot rahang. Selain itu, juga mengakibatkan luka pada lidah dan bibir. Yang keempat, jantung. Memacu denyut jantung di atas normal. Dampak buruknya dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah pada jantung hingga kematian. Yang kelima, hati. Melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati. Yang keenam, pencernaan. Nafsu makan turun, daya tahan tubuh turun, mudah sakit dan mempengaruhi metabolisme tubuh. Dan yang ketujuh, kulit. Menjadi kering dan keriput. Usia terlihat lebih tua dari yang sebenarnya.
Dan yang kelima, cara penanggulangan narkoba. Yang pertama, meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan pengamalan agama, baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, melakukan sosialisasi undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika serta peraturan lain yang sejenis. Yang ketiga, melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya narkoba dari sisi medis, dampak, dan cara penanggulangan. Yang keempat, banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga akan mengurangi kesempatan untuk terpengaruh hal-hal yang negatif. Yang kelima, memilih lingkungan pergaulan yang positif. Yang keenam, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika di sekitar lingkungan kita ada indikasi penyalahgunaan narkoba. Dan yang ketujuh, membawa pencandu ke pusat-pusat rehabilitasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.